Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai rangkaian flip-flop sederhana. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Elektronika Dasar 2, Profesor Dr. Insinyur Bambang Sujanarko MM, dan Dr. Andes Alex Sarijanto MSI MCE. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Tiara Angelita dengan akhiran NIM 043, kemudian ada Nika Nila Dewi dengan akhiran NIM 045, kemudian ada Priscilla Yonana Givea dengan akhiran NIM 053, kemudian saya sendiri yaitu Nazira Faikotul Herlia dengan akhiran NIM 060, dan yang terakhir Nilta Wahyuni dengan akhiran NIM 108. Next. Topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian rangkaian flip-flop, yang kedua ada jenis-jenis rangkaian flip-flop, dan yang ketiga ada simulasi flip-flop, dan yang keempat yaitu mengenai contoh soal. Next. Untuk materi pertama mengenai rangkaian flip-flop akan dijelaskan oleh Tiara. Kepada yang bersangkutan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini ada juga jenis-jenis rangkaian flip-flop. Ada SR flip-flop, kemudian ada D flip-flop, JK flip-flop, dan T flip-flop. Next. Untuk yang pertama yaitu ada SR flip-flop. Nah, SR flip-flop merupakan jenis flip-flop yang paling sederhana. Disebut sebagai SR karena flip-flop ini memiliki masukan set dan reset. SR flip-flop terdiri dari satu rangkaian bit stabil dan hanya dapat mengoperasikan satu bit bilangan biner. Terdapat berbagai jenis konfigurasi yang dapat dibuat dalam membangun sebuah SR flip-flop. Di antaranya adalah dengan menggunakan dua gerbang NAND atau dengan dua gerbang NOR. Kedua masing-masing gerbang, yaitu NAND atau NOR, dihubungkan saling menyilang, yakni output salah satu gerbang NAND dihubungkan ke bagian input gerbang NAND lainnya. Begitu juga halnya dengan gerbang NOR. Selain itu, terdapat juga SR flip-flop dengan clock yang merupakan gabungan dari SR gerbang NOR dan SR gerbang NAND. Next. Salah satu contoh dari SR flip-flop yaitu menggunakan gerbang NOR. Nah, desain flip-flop tersebut menggunakan gerbang NOR, di mana dalam flip-flop ini terdapat dua input, yaitu set atau S dan reset atau R. Serta terdapat outputnya yaitu key dan key aksen. Untuk penggambaran gerbang logika pada rangkaian flip-flop seperti pada layar, dan untuk tabel kebenarannya juga seperti pada layar. Oke, next. Berdasarkan tabel kebenaran tadi itu dapat diketahui bahwa flip-flop ini memiliki 4 keadaan, yaitu pada keadaan set, keadaan reset, keadaan tidak menentu, dan keadaan tidak valid. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan melalui rangkaian yang sudah saya buat di multisim. Untuk rangkaiannya yaitu seperti ini. Kemudian kita run. Nah, di sini keadaan set yaitu ketika S-nya, ini S sama dengan 1, dan R-nya sama dengan 0. Nah, jadi key dan key aksennya itu 1 dan 0. Kemudian keadaan tidak menentu, yaitu ketika S-nya 1, ini S-nya 1, R-nya sama dengan 0, jadi ketika posisi 00 atau tidak menentu mengikuti yang sebelumnya. Jadi sama, key-nya itu 1, key aksennya 0. Kemudian keadaan reset. Keadaan reset itu ketika S-nya itu sama dengan 0,
dan R-nya sama dengan 1. Jadi Q-nya sama dengan 0, Q aksennya sama dengan 1. Kemudian tidak menentu lagi, yaitu keadaan 00, mengikuti sebelumnya. Dan yang terakhir, keadaan tidak valid ketika 1 dan 1. Nah, ini tidak menyala, itu tidak valid. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu contoh soal. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud keadaan set dan reset. Jadi jawabannya yaitu keadaan set apabila S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Kemudian untuk keadaan reset apabila S-nya sama dengan 0 dan R-nya sama dengan 1. Itu tipe ya. Kemudian untuk soal nomor 2, mengapa pada input S sama dengan 1 dan R sama dengan 1 menghasilkan keluaran yang tidak valid? Jadi jawabannya karena keluarannya itu dianggap saling melengkapi karena nilainya sama. Dan pada keadaan ini harus dihindari karena hasilnya yaitu lampunya sama-sama tidak menyala. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai NAND gate flip-flop. Pada rangkaian flip-flop dengan gerbang NAND, output key dan key aksen akan sama-sama berlogika 1 jika input S dan R berlogika 0. Kondisi ini haruslah dihindari. Itulah sebabnya dalam tabel kebenaran tertulis tidak terdefinisi. Hal tersebut merupakan kebalikan dari tabel kebenaran SR flip-flop gerbang NOR. Pada flip-flop gerbang NAND, apabila kondisi S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, maka output key akan berlogika 1, yang mana output dari key ini akan masuk juga ke bagian input gerbang NAND yang kedua, sehingga output gerbang NAND yang kedua akan menjadi 0. Dan sebaliknya, pada saat input S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, maka kondisi output key akan berubah menjadi 1. Namun apabila S dan R diubah menjadi sama-sama berlogika 1, maka output key akan mengikuti kondisi sebelumnya. Next. Berikut ini merupakan tabel kebenaran dari SR flip-flop dengan gerbang NAND. Dan juga dalam PPT tersebut dapat dilihat penggambaran rangkaian elektronika SR flip-flop dengan gerbang NAND. Untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan rangkaian NAND ini dari multisim. Baik, di sini sudah terdapat rangkaian NAND gate SR flip-flop. Untuk komponen-komponen yang diperlukan yaitu gerbang NAND, dan juga ada interaktif digital konstan, dan juga ada probe untuk menguji nyala nantinya. Untuk membuat rangkaian ini kita sambungkan gerbang NAND ini pada komponen sini, lalu ini kita hubungkan ke bagian gerbang NAND yang satunya. Dan yang ini juga kita sambungkan ke bagian gerbang satunya. Jadi dihubungkan menyilang. Setelah itu kita bisa mencoba dengan memasukkan input sesuai di sini. Misal 00 kita run. Kemudian 01. Kemudian 10. Dan yang terakhir 11. Di sini sudah terdapat contoh soal yaitu bagaimanakah cara menentukan tabel kebenaran pada rangkaian flip-flop dengan gerbang NAND
Isilah tabel kebenaran berikut ini sesuai dengan hasil percobaan pada rangkaian multisim. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan melalui rangkaian, kita dapat menguji rangkaian itu hasilnya seperti apa. Tadi saat diuji S-nya 0 dan R-nya 0, kita dapatkan hasil lampunya itu semua menyala. Jadi Q-nya itu sama dengan 1 dan Q aksennya juga sama dengan 1. Nah, keadaan itu disebut keadaan invalid. Kemudian yang kedua, saat S-nya sama dengan 0 dan R-nya sama dengan 1, kita dapatkan Q-nya itu 1 dan Q aksennya itu 0. Dan keadaan tersebut disebut dengan keadaan set. Selanjutnya, saat S-nya sama dengan 1 dan R-nya sama dengan 0, kita dapatkan hasil Q-nya itu 0 dan Q aksennya itu 1. Keadaan tersebut disebut dengan reset. Kemudian yang terakhir saat S-nya itu 1 dan R-nya itu 1, kita tidak dapat melihat perubahan. Jadi tetap kondisinya seperti sebelumnya. Jadi bisa kita tuliskan tidak terjadi perubahan pada Q dan juga Q aksennya. Untuk tabel yang Q ini bisa Q dan Q aksennya bisa kita tuliskan tidak berubah juga. Lalu yang terakhir yaitu pada saat S sama dengan 1 dan R-nya sama dengan 1, maka Q dan Q aksen ini tidak mengalami perubahan atau tetap pada kondisi sebelumnya. Jadi bisa kita tuliskan tidak berubah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Niken. Kepada yang bersangkutan, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang clocked SR flip-flop sederhana, yang mana dibangun dari gerbong NAND atau NAT di depan flip-flop SR dasar dengan gerbong NOR. Hal ini memiliki nilai-nilai pada input R dan S digate dengan sinyal clock C. Oleh karena itu, selama sinyal C tetap pada nilai 0, flip-flop menyimpan nilainya. Di sisi lain, flip-flop berperilaku seperti flip-flop SR standar, sementara C adalah 1. Karena perilaku dikendalikan oleh level statis dari sinyal clock, flip-flop semacam itu disebut dengan level sensitif atau latch. Selanjutnya yaitu input S dan R pada hakikatnya adalah input-input pengontrol, yang mana mengontrol keadaan output FF apabila terjadi pulsa clock. Input adalah trigger input yang sesungguhnya menyebabkan perubahan keadaan FF sesuai dengan level dari input S dan R. Berikut adalah tabel kebenaran dari clock SR flip-flop. Untuk tabel kebenaran ada di sebelah kiri, yakni untuk jika S-nya 0, R-nya 0, dan C-nya 1, maka tidak akan berubah. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan clock SR pada multisim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang clocked flip-flop pada multisim. Untuk komponen-komponennya yaitu ini ada dua, ada prop, dan juga ini adalah
bisa dikatakan gerbang logikanya. Untuk yang pertama, jika S-nya 0, R-nya 0, maka yang terjadi akan menyala pada lampu yang bawah. Untuk yang kedua, jika S-nya 1, R-nya 0, maka akan terjadi yakni pada key satunya yaitu 1 dan key aksennya sama dengan 0 atau yang disebut dengan set. Untuk yang terakhir yaitu S-nya 1, C-nya 1, dan R-nya 1, maka yang terjadi adalah invalid. Begitu penjelasan dari saya untuk rangkaian clocked flip-flop multisim. Baik, di sini saya akan mendengarkan contoh soal. Untuk yang pertama, jelaskan fungsi clock pada rangkaian flip-flop. Jawabannya ialah clock dalam rangkaian flip-flop berfungsi untuk mengatur input yang bertujuan untuk merespon apakah keluaran pada rangkaian flip-flop akan berubah atau tidak. Untuk yang kedua, pada rangkaian flip-flop yang manakah memiliki dua jalan keluar dan memiliki dua jalan masuk. Jenis tersebut ialah jawabannya yaitu SR flip-flop. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai di flip-flop akan disampaikan oleh Priscilla. Kepada yang bersangkutan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikutnya itu mengenai day flip-flop. Data flip-flop atau yang biasa juga disebut dengan day flip-flop merupakan rangkaian modifikasi dari SR flip-flop. Yang membedakan kedua rangkaian ini ialah pada day flip-flop ditambahkan dengan gerbang logika NOT dari input S ke input R. Selain itu, pada rangkaian D flip-flop ini juga hanya memiliki satu input masukan atau D data dan satu masukan clock. Pada saat rangkaian flip-flop aktif, masukan yang diterima akan diteruskan ke saluran keluaran. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian D flip-flop. Baik, di sini saya memiliki rangkaian D flip-flop, yang mana rangkaian D flip-flop ini terdiri dari beberapa komponen. Seperti di sini ada gerbang logika NAT dan juga interaktif digital contents. Lalu di sini juga ada lampu yang kita gunakan untuk melihat output dari rangkaian D flip-flop ini. Nah, langsung saja kita coba, kita run pada bagian ini. Nah, kita coba ini dengan kita cocokkan dengan tabel kebenaran yang ada di samping sini. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, di sini kita lihat nilai clock-nya 0 dan D-nya 0. Nah, untuk nilai clock itu ada pada bagian bawah. Lalu untuk nilai D ada pada bagian atas. Langsung kita rubah jadi 0. Nah, ini merupakan outputnya, yang mana kalau tidak menyala itu nilainya 1. Lalu untuk yang menyala, maaf maksud saya, yang tidak menyala itu nilainya 0. Di sini nilai key, lalu yang di bawah ini nilai key aksen. Untuk menyala itu nilainya 1. Kita lanjutkan, yang mana nilai clock-nya itu 1, dan nilai D-nya 0. Kita peroleh nilai yang sama seperti dengan sebelumnya. Lalu kita ubah nilai di sini, clock-nya 0, lalu pada bagian D-nya 1. Tetap sama, kita peroleh nilai seperti sebelumnya. Lalu yang terakhir, kita ubah clock-nya menjadi 1, dan D-nya juga 1. Nah, di sini kita peroleh hasil yang berbeda, yaitu yang mana nilai key menyala atau 1, dan key aksen tidak menyala atau 0. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal. Nah, baik, di sini saya memiliki dua contoh soal mengenai rangkaian D flip-flop. Untuk soal yang pertama, jika D flip-flop merupakan modifikasi dari rangkaian SR flip-flop, lantas bagian manakah yang dimodifikasi tersebut? Nah, ini kan seperti yang setelah saya jelaskan tadi, bahwa yang membedakan D flip-flop dengan SR flip-flop ini, yaitu pada rangkaian D flip-flop ini ditambahkan gerbang logika NOT. Nah, coba kita lihat jawabannya.
Nah, benar kan? Nah, di sini yang membedakan kedua rangkaian ini ialah pada D flip-flop ditambahkan dengan gerbang logika NOT dari input S ke input R. Nah, untuk soal yang kedua, bagian output keluaran jika input clock berlogika 1 dan input D berlogik 0. Ini juga telah kita coba pada saat mencoba rangkaian tadi bahwa jika eh, input clock berlogik 1 dan input D berlogik 0, maka akan menghasilkan output key bernilai 0 dan key aksen bernilai 1. Mari kita lihat jawabannya. Nah, di sini sudah sesuai ya dengan apa yang telah kita praktekkan menggunakan multisim tadi. Mungkin itu saja penjelasan mengenai rangkaian D flip-flop dari saya. Untuk berikutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai jika flip-flop akan disampaikan oleh Milka. Kepada yang bersangkutan, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian JK flip-flop. Mohon maaf, maksudnya materi. Jika flip-flop merupakan flip-flop yang dibangun berdasarkan pengembangan dari RS flip-flop. Jika flip-flop sering diaplikasikan sebagai komponen dasar suatu counter atau pencacah naik atau counter ataupun pencacah turun dan counter. Pada input JK dari JK flip-flop yang mengontrol keadaan output F flip-flop dengan cara yang sama seperti S dan R dari RS flip-flop, kecuali pada keadaan J sama dengan K sama dengan 1, di mana tidak menghasilkan keadaan tak menentu, melainkan keadaan yang berlawanan dengan keadaan sebelumnya. Jika terjadi transisi CK yang sesuai, maka keadaan seperti ini dapat dikatakan terjadinya operasi TOG. JK flip-flop dapat dibangun dengan get-get logika, walaupun sebenarnya telah ada yang terdapat dalam rangkaian terpadu atau IC. Dan juga dapat dikatakan bahwa JK flip-flop ini lebih baik dari RS flip-flop karena dalam hal ini tidak terdapat keadaan tak menentu. Oleh karena itu, JK flip-flop penggunaannya lebih luas dari RS flip-flop dalam sistem-sistem digital. Berikut ini adalah tabel kebenaran yang mana dapat dilihat pada samping kanan. Baik, di sini saya sudah membuat rangkaian JK flip-flop. Nah, sekarang kita tinggal mencoba rangkaian yang saya buat. Di sini terdapat tabel kebenaran, di mana dalam dalam apa ya? Dalam apa? Q1. Wis menang jadi pateni. Langsung aja. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian JK flip-flop yang sudah saya buat. Di sini terdapat tabel kebenaran dan juga keterangan dari key dan key aksen. Sekarang kita mencoba menjalankan rangkaian ini. Nah, di sini kan saya menggunakan J0, K-nya 0, clock-nya 1. Nah, di sini lampu pada key dan juga key aksen itu sama-sama menyala. Dan yang kedua kita mencoba jika J-nya 0, K-nya 1, maka lampu yang menyala itu pada key aksen. Selanjutnya kita mencoba jika J-nya 1, K-nya 0, clock-nya tetap 1, maka lampu yang menyala itu pada key. Nah, yang key aksennya tidak menyala.
maka bernilai 1. Selanjutnya yang terakhir, jika J-nya 1, K-nya 1, di sini sama-sama seperti pada percobaan yang pertama, yaitu lampu pada key dan key aksen sama-sama menyala. Baik, di sini saya memiliki contoh soal 2. Yang pertama yaitu gambarkan rangkaian JK flip-flop dengan 4 buah gerbong NAND serta jelaskan prinsip kerjanya. Di sini kita lihat jawabannya ya. Prinsip kerjanya yang pertama yaitu JK flip-flop mempunyai 3 buah input yaitu J, CL, dan juga K. Jika input J dan K sama dengan 0, maka output key tidak akan berubah-ubah walaupun input CL atau clock berubah-ubah. Jika J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, maka output key aksen sama dengan 1. Pada saat ada pulsa key aksen sama dengan 0 dan key sama dengan 1 pada saat ada pulsa clock. Jika J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, maka output key dan key akan selalu berubah setiap ada pulsa clock. Kita lihat contoh rangkaiannya. Nah, berikut adalah gambar dari rangkaian JK flip-flop. Nah, contoh soal yang kedua yaitu apa perbedaan antara JK flip-flop dengan SR flip-flop? Mari kita lihat jawabannya. Nah, operasi sekuensial JK flip-flop persis sama dengan SR flip-flop sebelumnya dengan input set dan reset yang sama. Perbedaan kali ini adalah bahwa JK flip-flop, maksudnya JK flip-flop tidak memiliki status input tidak valid atau terlarang dari pemicu SR, bahkan ketika S dan R keduanya pada logika 1. Nah, baik. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai T flip-flop akan disampaikan oleh Tiara. Kepada yang bersangkutan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai T flip-flop. T flip-flop merupakan bentuk sederhana dari JK flip-flop. Kedua input J dan K dihubungkan menjadi satu sehingga memperoleh flip-flop yang dapat membalik output sebelumnya. T flip-flop ini sering juga disebut dengan single JK flip-flop. Untuk diagram logika dari T flip-flop dan juga tabel kebenarannya dapat dilihat pada PPT tersebut. Kemudian untuk rangkaiannya akan saya tampilkan. Untuk rangkaian dari T flip-flop yaitu sebagai berikut. Jadi di sini ada 2 gerbang NOR dan 2 gerbang N. Yang di sini masukannya ada 1 P dan di sini ada clock itu gabungan dari J dan K. Dan untuk outputnya tetap ada 2. Di sini ada versi lain dari T flip-flop. Sama sebenarnya, cuma di sini kayak langsung ada set reset P dan clocknya. Langsung aja di run pada kondisi T sama dengan 0, Q sama dengan 0, key T plus 1 atau lampunya itu nanti tidak menyala atau 0. Kemudian pada saat T sama dengan 1, Q-nya sama dengan 0, jadi lampunya itu menyala. Dan kalau T-nya sama dengan 0,
Dan, oh ini 1 ya. Ini kalau yang 1 itu hasilnya menyala, dan pada saat 1 dan 1 pada saat T-nya 1 dan 1 tidak menyala. Sekian dari saya. Kemudian dilanjutkan contoh soalnya. Dan untuk contoh soalnya, yang pertama yaitu T flip-flop merupakan bentuk sederhana dari jika flip-flop. Nah, apa yang membedakan antara T flip-flop dengan jika flip-flop? Jadi jawabannya yaitu pada rangkaian T flip-flop, input pada J dan K-nya dihubungkan menjadi 1 yang dinamakan single JK flip-flop atau clock tadi pada rangkaian. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.